sejumlah 68 sertifikat. Semoga menambah berkah usaha Bapak Ibu para pelaku usaha. Terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia dan tim Halal Center sehingga pelatihan pendamping PPH batch kedua untuk mahasiswa khususnya dan TKP serta beberapa dari masyarakat umum yang berkenan untuk bisa mengikuti acara ini, dan juga kepada para pelaku usaha khususnya yang bisa hadir, terima kasih. Semoga acara pelatihan ini bisa menghasilkan pendamping PPH yang lain sehingga kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah para UMK yang melakukan proses sertifikasi halal melalui pernyataan halal self-declare. Mungkin dari saya sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Anas SPOG, selaku Ketua Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya yaitu sambutan pembukaan oleh Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Mudakir S.Kep Ners M.Kep kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terdengar suara saya ya? Jelas sekali Pak. Oke, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati mitra Halal Center, para pelaku usaha UMKM yang hadir pada pagi hari ini, para narasumber, Kepala Halal Center UM Surabaya, Bapak Dr. Muhammad Anas SPUG, beserta seluruh pengurus Halal Center yang hadir, yang saya hormati, Bapak Ibu peserta, adik-adik peserta yang telah hadir. Informasi dari Kepala Halal Center tadi ada dosen, tendik, dan mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan saya kira ini adalah awal yang baik, ada kepedulian dari seluruh teman-teman, tendik maupun adik-adik mahasiswa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita masing-masing. Dan tentunya aktivitas yang akan kita lakukan mulai hari ini, kemudian besok dan tanggal 24 nanti bisa berjalan dengan baik dan membawa keberkahan bagi kita semua. Shalawat dan salam tetap selalu kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, Halal Center ini menjadi tren di akhir-akhir tahun ini ya, 2 tahun ini saya kira Halal Center ini semarak didirikan di mana-mana. Ini bagian dari amanah Undang-Undang Cipta Kerja yang awalnya Halal Center hanya terpusat dari satu lembaga atau departemen. Nah ini kemudian pemerintah membuka instansi atau lembaga untuk melakukan
untuk ikut berpartisipasi dalam proses penghalalan, terutama produk, dan tentu tidak hanya produk. Nah, atas nama pimpinan saya kira kinerja Halal Center ini luar biasa. Begitu berdiri langsung tancap gas, dan kalau tadi disampaikan sudah ada 68 pelaku usaha yang bisa atau sudah bisa menerima self-declare. Tentu ini melalui proses yang cukup panjang. Nah, kenapa kita juga mendorong agar Halal Center ini terus bergerak untuk berpartisipasi, berkontribusi bersama masyarakat, terutama pelaku usaha, supaya mendapatkan sertifikat halal. Jadi pelatihan ini itu tidak hanya nanti mengajak seluruh sivitas akademika, mahasiswa, teknik, dosen, atau mungkin masyarakat lain, agar para pelaku usaha, teman-teman kita yang bergerak di bidang UMKM ini mendapatkan sertifikat halal, tapi juga dampaknya akan banyak sekali. Bapak Ibu sekalian, produk halal atau sertifikat halal ini diharapkan nanti ada sesuatu yang berbeda, di mana habit atau budaya masyarakat nanti akan bergeser. Jadi kalau misalnya contoh untuk makanan gitu saja ya, selalu akan melihat ini tentang kehalalannya, ya. Jadi karena apa? Dengan halalan itu kita sebagai konsumen itu akan lebih yakin dibanding yang tidak ada label halal. Kenapa begitu? Karena dengan adanya label halal, paling tidak sudah ada proses, ya. Proses yang diamati, proses yang diseleksi, proses yang dipastikan bahwa produk-produk itu sudah melalui proses yang kita yakini halal. Ini penting supaya apa? Supaya konsumen menjadi yakin. Ya. Apalagi kita tahu bahwa banyak terjadi di masyarakat. Akhir-akhir ini kalau kita lihat berita, ada mie ayam, mie ceker ayam yang cekernya itu ditengarai jari manusia. Nah, ini kan berbahaya sekali. Belum lagi beberapa waktu yang lalu mungkin kita sering mendengar ada bakso tapi dagingnya ditengarai, dicurigai adalah tikus. Nah, ini adalah bahaya bagi konsumen. Kenapa itu bisa terjadi? Karena setiap orang bisa membuat produk dan itu bisa langsung dimakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Ini barangkali bedanya dengan mungkin di negara-negara di luar ya. Jadi tidak semua produk itu bisa langsung kemudian dibuat oleh masyarakat kemudian bisa dikonsumsi. Makanya nggak ada di luar negeri itu pedagang-pedagang yang ya mohon maaf, ya ada sih beberapa mungkin di Thailand itu kalau kita lihat ada itu di pasar yang begitu ramai. Nah, di negara-negara yang sudah maju itu saya kira hampir tidak ada para pedagang-pedagang yang begitu saja setiap saat produk kemudian dijual di depan-depan rumahnya dan sembarangan. Karena apa? Karena sudah departemen yang ada di sana melakukan proses cek and recheck, observasi dan macam-macam sampai ada surat keterangan bahwa makanan tersebut atau produk tersebut bisa dikonsumsi oleh konsumen. Nah, saya kira ke depan nanti trennya juga akan begitu. Bahwa dengan adanya produk halal, ada pendampingan proses halal, produk halal yang kita lakukan ini nanti trennya ke depan, saya kira nanti hampir semua produk, baik masyarakat maupun unit kelompok masyarakat, itu memproduksi hal-hal sesuatu yang sudah melalui proses kehalalan. 2-3 hari yang lalu, saya baca berita, Menteri Agama kita memberikan statement bahwa pada tahun 2024 nanti targetnya adalah bahwa Indonesia ini menjadi produk
atau menjadi tempat produk halal terbesar di dunia. Apakah itu mungkin? Saya kira sangat mungkin. Apabila semua komponen masyarakat itu turut berpartisipasi, melakukan pendampingan ini, kemudian masyarakat ada aware, ada kesadaran bahwa sertifikat halal, proses produk halal ini penting dilakukan. Saya kira ini akan menjadi kenyataan apabila ada partisipasi aktif dari lembaga, institusi pendidikan, kemudian ada kesadaran dari masyarakat. Untuk itu, pendampingan proses produk halal ini tidak hanya nanti sekedar memberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha UMKM, tapi juga ada nilai edukasinya kepada masyarakat. Jadi adik-adik, teman-teman tendik maupun dosen nanti dalam memberikan pendampingan, tidak hanya sekedar supaya lolos pelaku usaha dapat sertifikat halal, tapi yang lebih penting adalah memberikan kesadaran, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jaminan halal ini sangat penting, bukan hanya bagi konsumen, juga penting bagi kelangsungan usaha masyarakat, usaha Bapak Ibu yang ada di masyarakat. Jadi itu hal-hal yang penting yang mungkin perlu saya sampaikan. Nah, yang terakhir, yang paling penting juga adalah bagi teman-teman tendik, dosen maupun mahasiswa, kenapa UM Surabaya mendorong agar kegiatan ini terus bergerak ke depan. Kita tahu bahwa sebagai umat Muslim, kita perlu ya menjamin, ya, kita tahu bahwa produk halal atau ya produk halal ini adalah perintah agama, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 itu disebutkan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ini perintah agama, perintah Allah. Tapi Allah ternyata tidak hanya menyebut ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayuhan nas, wahai manusia. Artinya apa? Produk halal ini tidak hanya dianjurkan, diperintahkan untuk dikonsumsi oleh orang Islam, tapi juga manusia secara keseluruhan. Makanya kalau kita lihat trennya ya di negara-negara atau orang-orang barat yang mungkin bukan orang Islam, tetap lebih nyaman mengkonsumsi produk halal, mencari mana yang ada label halalnya daripada tidak. Karena ini ya mungkin lebih nyaman saja ya safe gitu ya, supaya mereka yang dikonsumsi itu terjamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, dengan adik-adik mengikuti pelatihan ini, itu secara nggak langsung adalah menjalankan salah satu perintah Allah yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 168 tadi. Perintah wahai manusia, makanlah yang halal di muka bumi ini, ya. Dan thayyib, tidak hanya halal tapi juga thayyib, ya. Dan jangan mengikuti perintah setan dan seterusnya. Saya kira itu mudah-mudahan ini menjadi landasan filosofis kenapa produk halal, pendampingan proses produk halal ini terus harus kita lakukan. Dan kepada Bapak Ibu pelaku usaha, yakinlah apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, yang nanti akan menerima sertifikat halal, declare ya, self declare kehalalan tadi, itu adalah langkah sikap yang tepat. Saya berharap apa yang Bapak Ibu alami nanti bisa disampaikan juga kepada teman-teman pelaku usaha yang lain. Disampaikan bahwa di Universitas Muhammadiyah Surabaya ada lembaga Halal Center dan itu bisa mendampingi para pelaku usaha untuk mendapatkan self declare pernyataan halal yang didampingi oleh UM Surabaya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih pada seluruh panitia dari tim Halal Center. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan keberadaan Halal Center khususnya UM Surabaya pada umumnya bisa lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat umum. Marilah acara ini dengan berharap agar acara ini bisa berjalan lancar,
menjadikan keberkahan bagi seluruh teman-teman yang terlibat dan juga pelaku usaha, pelaku UMKM yang didampingi oleh Halal Center UM Surabaya dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf bila ada khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai salah satu bentuk implementasi dari pendampingan proses produk halal adalah terbitnya sertifikasi halal dari BPCPH. Pada kesempatan ini, secara simbolis akan ada penyerahan sertifikat halal dari Universitas Muhammadiyah Surabaya kepada perwakilan dari pelaku usaha atau UMKM Rekanan Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah berhasil mendapatkan sertifikat halal melalui jalur self-declare tahun 2022. Mohon berkenan mewakili pelaku usaha, kami sebutkan beberapa nama, nanti mungkin kami akan spotlight. Jadi yang pertama yaitu Bapak Nur Rafiq dengan produk halal, dengan produk kerupuk rasa bawang. Sertifikat halal ini akan diserahkan langsung secara daring oleh Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Dr. Mudakir Eskepnes MKep. Terlihat di layar, ini adalah bentuk sertifikat halal yang sudah dikeluarkan oleh BPCPH, yaitu atas nama Bapak Nur Rafiq, nama pelaku usaha Bapak Nur Rafiq dengan produk kerupuk rasa bawang. Nah, ini dia kerupuk rasa bawang. Kebetulan Pak Rafiq sudah bergabung dengan di Zoom, Pak Mun. Nah, ini adalah Pak Rafiq dengan ini adalah pelaku usaha Rekanan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pak Rafiq, terdengar suara kami? Ya, terdengar. Nah, ya Pak Rafiq, Pak Mudakir. Oke, baik, terima kasih Mbak Titis. Pak Rafiq, karena kita berjauhan, jadi ini kami serahkan secara simbolis. Tadi sertifikatnya sudah ada. Nah, nanti mungkin teknisnya teman-teman Halal Center bisa komunikasi dengan Pak Rafiq ya. Yang jelas ini legal dan ini prosesnya sudah panjang, Pak Rafiq. Kami ucapkan terima kasih, Pak Rafiq sudah turut berpartisipasi. Kemudian kami berharap dengan adanya pendampingan produk halal yang sudah dilakukan oleh tim dari UM Surabaya, ini nanti bisa menambah apa istilahnya kepercayaan diri Pak Rafiq bahwa produknya Pak Rafiq itu betul-betul sudah aman, halal dan thoyyib, dan mudah-mudahan nanti menjadi berkah, konsumen Pak Rafiq menjadi terus meningkat, dan tentu ya Pak Rafiq dapat cuan lebih banyak lagi gitu ya. Gitu mungkin Pak Rafiq ada sedikit apa yang perlu disampaikan. Monggo Pak Rafiq. Terima kasih banyak dan semoga berkah untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ada yang perlu dipesankan Pak Rafiq kepada teman-teman tim dari UM Surabaya? Gimana Pak? Ada pesan yang perlu disampaikan kepada teman-teman tim pendamping dari UM Surabaya?
kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim pendamping sudah dengan sabar mendampingi kita sampai sertifikat keluar. Semoga semuanya sehat walafiat dan usaha kita berkah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak Rafiq pesan saya, ini Pak Rafiq mungkin ini posisi di Gresik ya? Gimana? Posisinya Pak Rafiq di Gresik ya? Iya, di Gresik saya. Nah, pesan saya Pak Rafiq supaya kemanfaatan dan keberkahan itu menyebar ke yang lain. Nanti jangan lupa teman-teman pelaku usaha yang lain bisa diberi tahu atau dikabari untuk melakukan proses pendampingan produk halal. Insya Allah dari UM Surabaya ini siap nanti untuk juga mendampingi teman-temannya Pak Rafiq yang lain yang mungkin belum mengikuti pendampingan produk halal ini. Gitu ya Pak Rafiq ya? Siap Pak. Matur nuwun Pak Rafiq, selamat, semoga usahanya terus maju. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nur Rafiq. Baik, selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang kedua adalah produk halal dari Ibu Umaida Arifanti dengan produk minuman Livit. Nah. Oke, sertifikatnya Mbak Titis bisa dilihatkan Bu Bisa, Aida. Pak. Nah, ini dia sertifikat halal atas nama Ini. Umaida Arifanti dengan produk minuman Livit. Sekarang juga ada Ibu Aida Livit yang sedang, Ibu Umaida Arifanti yang sudah bergabung melalui Zoom, Pak Mun. Ya. Ya. Bu Umaida, Bu Aida itu yang dianu ya, Bu Aida, atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya, kami menyerahkan secara simbolis sertifikat halal ya yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman panitia. Nanti untuk teknisnya Bu Aida bisa komunikasi langsung apakah nanti diantar atau ngambilnya di kampus atau di kafe atau di mana gitu ya. Siap. Matur nuwun, barakallah. Mungkin pesannya Bu Aida, tolong nanti supaya kebermanfaatan Halal Center dan tim pendamping proses produk halal dari UM Surabaya itu semakin besar lagi kemanfaatannya di masyarakat, terutama teman-teman pelaku usaha UMKM. Mungkin nanti Bu Aida bisa tanda kutip mengajak kepada teman-teman pelaku usaha yang lain. Nah, sertifikat tadi kan sudah bisa ditempel itu di tembok atau di dinding pelaku usahanya Bu Aida supaya masyarakat konsumen lebih yakin dan nanti Bu Aida juga ya mungkin lebih percaya diri ya bahwa produk-produknya sudah halal gitu. Gitu Bu Aida nggih. Matur nuwun, barakallah. Siap insyaallah. Mungkin ada pesan Bu Aida untuk Bapak Ibu, teman-teman yang kemarin mendampingi dari Halal Center UM Surabaya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, matur nuwun buat pendamping saya untuk sertifikat halal ini insya Allah mudah-mudahan berkah buat semuanya dan sukses selalu buat Halal Center ya dari UM ya ini Halal Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oh iya, Muhammadiyah Surabaya. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Amin. Amin. Mudah-mudahan usahanya Bu Aida semakin maju, kemudian berkembang dan ya mensejahterakan semuanya. Terima kasih Bu Aida. Sami-sami. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Umaida Arifanti. Selanjutnya yaitu Ibu Isnaini. Apakah sudah bergabung di Zoom Ibu Isnaini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibu Isnaini
Baik, Ibu Isna ini dengan produk dengan pelaku usaha dengan judul Zulfahmi Al-Farizi dengan produk keripik pisang mentega dan toko Rahma. Nah, Ibu Isna ini adalah salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, nggih Bu Is? J. Dosen farmasi. Bu Isna ini adalah salah satu dosen farmasi Universitas Muhammadiyah Surabaya, sekaligus Kaprodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Pak Mundakir. Ah, iya. Alhamdulillah, Bu Is, saya manggil Prof aja. Prof Isna ini. Belum. Ini doa, Bu, doa. Biasanya Amin, kalau saya amin. panggil Prof itu langsung cepet kok dosen-dosen saya dulu. Amin, Pak Oke. Amin, Pak Warek. Prof Is, nah wis pantes Bu. Ya, jadi saya kira tadi kami ucapkan selamat untuk Bu Is dan tentunya untuk seluruh teman-teman pelaku usaha yang jumlahnya 68 tadi. Mungkin pesan saya saja, sekali lagi kita ingin mengembangkan kebermanfaat dan ya keberkahan ya untuk semua pelaku usaha dan UMKM yang turut atau ikut didampingi oleh Halal Center UM Surabaya. Jadi mohon ini berita baik ini bisa disampaikan ke yang lain, ke pelaku usaha yang lain, supaya tadi nilai kebermanfaat Halal Center UM Surabaya itu terus meluas, berkembang dan meluas ya. Termasuk memberikan peluang teman-teman tendik dan dosen mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program ini. Saya kira itu untuk perlu disebarluaskan saja. Mungkin itu Bu Is nggih. Prof Is selamat. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Pak Warek. Nggih, sami-sami Bu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Isna ini. Bu, terima kasih atas sudah bergabung di sini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah Bapak Hero Senopati dari PT Seleon Jaya. Pak Hero ini memiliki 11 produk, Pak Mundakir. Jadi 11 produknya ini adalah salah satunya mereknya Alfamidi yang kita sering melihat di swalayan-swalayan. Jadi ini adalah PT Seleon Jaya Makmur yang punya yaitu Pak Hero Senopati. Salah satunya itu produknya adalah kacang dua macan. Nah, ini Pak Mundakir. Jadi ini ada pasarannya sudah di Alfamidi terdekat Pak Mun. Jadi banyak orang yang sudah tahu bahwasanya itu adalah produk Pak Hero begitu. Sudah bergabung juga dengan kami Pak Hero Senopati. Halo Pak Hero. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hero. Sudah join Pak Hero? Sudah join. Beliaunya menyampaikan sudah join Pak Hero. Halo Pak Hero, selamat pagi. Assalamualaikum. Ini. Beliau sudah muncul. Belum kelihatan. Di spotlight mungkin Mbak. Stop share yang sertifikat halalnya mungkin. Pak Hero, suaranya belum terdengar Pak Hero. Nah, ini. Nah, ini adalah Pak Hero dari PT Seleon Jaya Makmur. Mohon maaf, suaranya Pak Hero belum masuk, Pak. Oke. Selamat pagi, Pak Hero. Nggak dengar ya? Ya, Pak Hero suaranya belum terdengar. Mungkin nggak usah pakai headset barangkali. Oke. Ya. Oke. Ini dengar ini. Pagi Pak Hero. Ya, pagi Pak. Oke. Pak Hero selamat. Ini sudah sertifikatnya sudah keluar dan kami atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih, memberikan kesempatan kepada teman-teman pendamping produk halal dari Pak Hero tadi banyak sekali produknya ya. Iya, kebetulan memang kita
sebenarnya nggak terlalu banyak ya, tapi karena memang cuma berapa 4-5 item aja karena ada mereknya itu dari merek kitanya sendiri 2 macam dan diminta sama Alfamidi untuk pakai mereknya mereka, otomatis kita harus uruskan juga seperti itu, Pak. Ya. Oke, nanti paling tidak kalau ke Alfamidi saya cari itu produk itu, Pak Ado. Jadi kalau sudah ya, jadi sudah mulai ada beberapa sudah kita implementasikan, cuma memang menunggu respon ganti label dan sebagainya. Cuma ini saya sangat berterima kasih sekali karena ini menjadi berkat ya. Dengan adanya sertifikat halal ini saya justru masuk ke Sakinah sekarang, Pak. Jadi kalau ini saya tunjukkan, nah ini produknya di Sakinah, saya sudah sertakan sertifikat normal halal yang dari yang sudah dibantu oleh teman-teman di UM Surabaya. Oke, sip ya. Jadi memang manfaatnya luar biasa. Ini untuk teman-teman pelaku usaha. Kami juga sangat senang Pak Heru turut bisa berpartisipasi ikut mengembangkan pelaku usaha melalui pendampingan produk halal. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini jumlah pendamping kami semakin banyak, kebermanfaatan kami semakin luas dan bisa menjadi berkah untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih dan selamat Pak Heru. Ya, terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Ini saya juga sudah saya sampaikan juga ke Bu Maya yang ngurus perizinan kami yang PDUK untuk kalau misalkan ada rekan-rekan yang sesama PSAT PDUK untuk bisa dibantu lewat Muhammadiyah seperti itu, Pak. Oke, sip. Ini kita sama-sama bersinergi untuk lebih banyak memperluas kebermanfaatan kita masing-masing ya Pak Heru ya. Kami di kampus, kemudian teman-teman pelaku usaha bisa bersinergi. Luar biasa. Terima kasih Pak Heru, selamat. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Heru, kami ucapkan Pak Heru ini juga salah satu dosen di Universitas Kristen Petra Pak Mundakir. Wah, oke. Ya bisa bersinergi nanti, luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Rektor Unpad Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian telah kita ikuti bersama sesi pembukaan pelatihan pendampingan proses produk halal atau PPH batch kedua. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Surabaya dan perwakilan dari pelaku usaha UMKM Rekanan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkenan hadir dalam acara pembukaan hari ini. Kami perkenankan untuk meninggalkan ruang apabila ada agenda lain, Bapak Ibu dari Wakil Rektor 4 atau pelaku usaha UMKM. Kami akan melanjutkan untuk materi atau pelaksanaan pelatihan pada pagi hari ini. Oke, matur nuwun Pak Dr. Ranas, Bapak Ibu panitia dan seluruh peserta. Saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk memulai melaksanakan pelatihan. Insya Allah lancar dan menjadi manfaat, lebih lagi bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Saya mohon izin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warik 4 sebelum pergi kita foto bersama dulu nggih Pak. Oke. Siap. Baik, Bapak Ibu peserta bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Kami akan melakukan foto bersama via daring. Baik, apakah sudah siap Mbak Hulul? Baik, untuk lembar pertama nggih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, untuk room kedua. 1, 2, 3. Baik, untuk yang terakhir 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Dr. Mudakir S. Kepnus MKep. Selanjutnya yaitu Izin live ya. Waalaikumsalam. Sukses. Pak Mun, terima kasih. Izin live semuanya. Terima kasih. Izin live Mbak Titis. Terima kasih Bu.